Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoni Fernando. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas 7C. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya, yaitu tentang mata kuliah Internet dan Infrastruktur. Oke, langsung saja saya akan mempresentasikan materi tentang cloud computing yang telah saya buat. Sini ada judul saya Cloud Computing. Oke, cloud computing itu adalah model penyediaan sumber daya komputasi melalui internet mencakup server, menyimpan basis data, jaringan, perangkat lunak, dan analitik yang dapat diakses secara on-demand, elastis, fleksibel, terukur, efisien, serta dibayar sesuai pemakaian pengguna. Oke, lanjut. Di sini ada contoh aplikasi cloud computing yang poin pertama itu adalah Google Drive, Microsoft 365 atau Office 365 dan poin yang terakhir adalah Zoom. Di sini ada jenis-jenis cloud computing. Ada 3 poin juga. Yang pertama adalah public cloud. Layanan cloud yang dikelola oleh penyediaan layanan eksternal dan tersedia untuk umum. Pengguna berbagai sumber daya yang ada seperti server dan penyimpanan yang terkelola oleh penyedia. Buat poin kedua yaitu ada private cloud, layanan cloud yang hanya digunakan oleh satu organisasi. Infrastruktur cloud dibangun khusus untuk kebutuhan organisasi tersebut, baik dikelola internal maupun oleh penyediaan pihak ketiga. Sim, tutup dulu pintunya Sim. Nggak nampak mukaku Sim. Sim. Yang ketiga adalah hybrid cloud, kombinasi dari public dan private. Ya Allah, tolong dong apa itu tutup pintunya. Aduh. Kemungkinan data dan aplikasi untuk dipindahkan antara keduanya. Ini memberi fleksibilitas dalam memilih solusi terbaik untuk kebutuhan tertentu. Lanjut, manfaat cloud computing. Di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah skalabilitas, dan yang kedua ada efisiensi biaya. Yang ketiga ada aksesibilitas, dan yang keempat ada keamanan dan pemulihan bencana. Untuk skalabilitas, pengertiannya adalah pengguna dapat menyesuaikan penyimpanan dan komputasi sesuai kebutuhan tanpa harus membeli perangkat keras tambahan. Efisiensi biaya mengurangi pengeluaran untuk perangkat keras dan pemeliharaan karena pengguna hanya membayar untuk sumber daya yang digunakan. Yang ketiga, aksesibilitas. Data dan aplikasi dapat diakses dari mana saja, kapan saja, selama terhubung dengan internet, meningkatkan kolaborasi dan fleksibilitas. Dan yang terakhir, penyediaan layanan cloud sering kali menawarkan fitur keamanan dan backup data yang canggih, meningkatkan perlindungan dan pemulihan data yang terjadi bencana. Dan selanjutnya ada fungsi utama cloud computing. Di sini juga ada 3 poin. Yang pertama penyimpanan data. Penyimpanan data menyediakan ruangan penyimpanan yang dapat diakses secara online, memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan berbagai data tanpa bergantung pada perangkat fisik. Yang kedua ada pemrosesan data, menyediakan kemampuan komputasi untuk menjalankan aplikasi, analisa data, dan proses lainnya tanpa perlu memiliki server fisik, memungkinkan pengolahan data secara efisien. Dan yang terakhir adalah penyediaan aplikasi. Penyediaan aplikasi menyediakan akses ke aplikasi perangkat lunak berbasis cloud yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan aplikasi tanpa perlu menginstal perangkat lunak di perangkat mereka. Dan selanjutnya ada tantangan dan resiko dalam cloud computing. Di sini ada 3 poin juga. Yang pertama adalah keamanan data. Keamanan data yang disimpan di cloud rentan terhadap ancaman keamanan, seperti peretasan atau kebocoran informasi sensitif yang memerlukan perlindungan ekstra. Dan yang kedua adalah downtime dan ketergantungan pada cloud computing. Jika penyediaan layanan cloud mengalami gangguan atau downtime, akses ke data dan aplikasi dapat berhenti yang berdampak pada kelancaran operasi bisnis. Dan yang terakhir itu ada kebutuhan dan regulasi. Mengelola kepatuhan terhadap peraturan data dan hukum privasi dapat menjadi rumit, terutama saat data disimpan di berbagai lokasi. Berbagai lokasi global yang memiliki peraturan berbeda. Selanjutnya ada tren terkini dalam cloud computing. Di sini ada 3 poin juga. Yang pertama adalah integrasi artificial
Integlins atau machine learning ke cloud. Cloud bukan sekedar penyimpanan atau server lagi. Banyak layanan cloud kini sudah dibenamkan kemampuan AI atau ML, misalnya otomatisasi, analisis data besar, optimasi kinerja, deteksi ancaman keamanan, dan lain-lain. Yang kedua itu ada pendekatan multi cloud dan hybrid cloud. Banyak organisasi beralih dari memakai satu penyediaan cloud ke mengombinasikan beberapa penyediaan cloud atau multi cloud atau mencampur antara private cloud dan public cloud atau hybrid supaya fleksibilitas meningkat, mengurangi resiko vendor login dan bisa optimalkan biaya serta performa. Yang ketiga itu ada edge computing dan komputasi terdistribusi. Untuk mendukung aplikasi real time atau real time LOT atau layanan yang memerlukan latensi rendah, pemrosesan data tidak selalu dilakukan di pusat data besar, melainkan di pinggir jaringan atau lebih dekat ke pengguna atau sumber data. Tren ini makin kuat karena kebutuhan respon cepat, efisiensi, dan skalabilitasi. Selanjutnya adalah contoh penerapan cloud computing. Di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah penyimpanan dan backup data. Yang kedua ada aplikasi perangkat lunak sebagai layanan. Dan yang ketiga adalah analisis data dan big data. Dan yang terakhir adalah pengelolaan infrastruktur IT. Di sini ada masa depan cloud computing. Pemakaian cloud akan semakin banyak dipicu kebutuhan untuk komputasi bagi kecerdasan buatan dan machine learning. Diperkirakan hingga 2029 sekitar 50% dari seluruh resource cloud akan digunakan untuk beban kerja AI atau ML. Artinya cloud bukan lagi sekedar hosting aplikasi atau penyimpanan, tapi fondasi komputasi canggih untuk otomasi, analisa data besar, dan inovasi digital. Oke, mungkin sekian presentasi untuk materi cloud computing saya. Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian saya dalam mempresentasikan materi tersebut. Saya mohon maaf karena saya juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Maka dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. eh saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.